Saudara sering ke Jakarta? Saya setiap ada acara lain dimanapun saya hadir. Oh gitu. Bukan Habibana di sini. Saudara tahu tentang keadaan Jakarta waktu itu terkait dengan COVID? Tahu. Apa itu? Dalam keadaan apa? Kota Jakarta? PSBB. Baik. Pada waktu itu apakah saudara tidak terpikir ya, ketika mau berangkat ini PSBB, apakah ada tempat buat saya? Gitu. Tapi tiba-tiba nongol aja gitu. Ini motivasinya selain kerinduan tadi apa sih? Gitu. Apa yang mendorong itu sehingga mau melakukan itu? Saking rindunya terhadap Habibana Rizik Syihab. Tim kuasa hukum Habib Rizik Syihab hadirkan 2 saksi yang ikut berkerumun di Petamburan. Dia di pandangan dia 99% dia menyaksikan orangnya pakai masker. Nah, yang tak pakai masker disarankan diarahkan oleh panitia pakai masker. Disiapkan juga maskernya, tapi kan ada aja yang bandel umpamanya kan, nah itulah yang dikejar oleh panitia itu. Begitu. Tapi intinya bahwa menurut saksi tadi di sana ada tentara, di sana ada Pol PP, di sana ada polisi, lebih kurang 100 atau 200 orang yang amankan, tapi tidak ada pencegahan soal larangan berkerumun, tidak ada pencegahan atau menyuruh bubar dalam hal acara Maulid Nabi tersebut. Itu catatan penting. 4 penceramah itu Habib Rizik sebagai penceramah penutup. Saya tanyakan, apakah penceramah yang lain itu ada yang dijadikan tersangka? Tidak ada. Apakah yang hadir berkerumun itu ada yang dijadikan tersangka? Tidak ada. Nah, di sini berarti tidak ada masalah sebenarnya dalam berkerumunan. Ini kelewat simpel. Oke. Terlalu sederhana. Kalau diletakkan dia dalam landscape politik mutakhir. Oke, baik. Baik, Pak Margarito. Begitu. Baik. Kecil sekali kasus. Oke lah, tapi kan persoalannya ketika saya akan ke sana keadaan PSBB, saya nggak bisa ketemu karena namanya rindu toh, nggak bisa ketemu, itu apa? Kan gitu, akal sehatnya kan begitu. Nah, bagus nonton di TV aja, kan gitu ya kira-kira ya. Nah, itu nggak sampai ke situ pemikiran saudara. Tapi persoalannya kan saudara tahu kalau situasi itu pada keadaan PSBB, ya kan? Warung-warung aja ditutup. Tim kuasa hukum Habib Rizik Syihab hadirkan 2 saksi yang ikut berkerumun di Petamburan. Tim kuasa hukum tersangka kasus penghasutan dan kerumunan Habib Rizik Syihab menghadirkan 2 orang saksi fakta dalam sidang pra-peradilan kliennya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Pasar Minggu, Jakarta, Rabu 6 Januari 2021. 2 orang saksi yang dihadirkan oleh tim kuasa hukum Habib Rizik Syihab adalah mereka yang datang ke acara pernikahan anak Habib Rizik Syihab di Petamburan, Jakarta Pusat pada Sabtu 14 September 2020. Saksi fakta 2 orang dulu. Mereka hadir di acara Maulid Nabi dan hadir di acara pernikahan tanpa diundang, kata anggota tim kuasa hukum Rizik Syihab, M. Kamil Pasa, kepada wartawan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Rabu 6 Januari 2021 sore. Kamil mengatakan saksi dihadirkan untuk memberikan keterangan kepada hakim terkait kedatangan mereka dari inisiatif atau perintah Habib Rizik Syihab. Ia menambahkan para saksi ikut berkerumun dalam acara Maulid Nabi dan acara pernikahan acara anak Habib Rizik Syihab. Maksudnya kan ini yang jadi masalah soal menurut versi penyidik dilarang berkerumun. Nah, orang yang ikut berkerumun ini kita hadirkan jadi saksi, apakah dia ikut atas perintah Habib Rizik atau bukan, atau dia datang sendiri. Faktanya kita hadirkan karena dia datang sendiri dan tanpa diundang, tambah Kamil.
Sebelumnya, tim kuasa hukum Habib Rizik Syihab mempertanyakan pasal 160 KUHP yang digunakan menjadi dasar penetapan Habib Rizik sebagai tersangka. Salah satu perwakilan tim kuasa hukum Habib Rizik Syihab, Alam Syahanafiah, mengatakan pasal 160 KUHP merupakan pasal delik material. Dalam pasal delik material, polisi harus membuktikan ada orang yang melakukan tindak pidana akibat hasutan seseorang. Alam Syah mengklaim sampai saat ini tak ada orang yang melakukan tindak pidana dari hasutan Habib Rizik Syihab. Namun polisi menetapkan Habib Rizik menjadi tersangka berdasarkan pasal 160 KUHP. Polda Metro Jaya menetapkan Habib Rizik Syihab sebagai tersangka kasus kerumunan massa yang terjadi di Petamburan, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Sabtu 14 November 2020. Dengan adanya dua saksi tamu tak diundang di acara Habib Rizik ini, maka jelas sudah bahwa Habib Rizik tidak bersalah dalam isu kerumunan ini. Namun bagaimana tanggapan Anda? Anda sendiri yang mampu menjawabnya. Kami hanya bisa memberitakan menembus batas Indonesia. Saudara sering ke Jakarta? Saya setiap ada hari dimanapun saya Oh gitu. bukan bagaimana Saudara tahu tentang keadaan Jakarta waktu itu terkait dengan COVID? Tahu. Apa itu? Dalam keadaan apa? Kota Jakarta. PSBB. Baik. Pada waktu itu apakah saudara tidak terpikir ya, ketika mau berangkat, ini PSBB, apakah ada tempat buat saya? Gitu. Tapi tiba-tiba nongol aja gitu. Ini motivasinya selain kerinduan tadi apa sih? Apa yang mendorong itu sehingga mau melakukan itu? saking rindunya terhadap Habib Rizik Syihab. Tim kuasa hukum Habib Rizik Syihab hadirkan dua saksi yang ikut berkerumun di Petamburan. Dia di pandangan dia 99% dia menyaksikan orangnya pakai masker. Nah, yang tak pakai masker disarankan diarahkan oleh panitia pakai masker. Disiapin juga maskernya, tapi kan ada aja yang bandel umpamanya kan. Nah, itulah yang dikejar oleh panitia itu. Begitu. Tapi intinya bahwa menurut saksi tadi di sana ada tentara, di sana ada Pol PP, di sana ada polisi, lebih kurang 100 atau 200 orang yang amankan, tapi tidak ada pencegahan soal larangan berkerumun, tidak ada pencegahan atau menyuruh bubar dalam hal acara Maulid Nabi tersebut. Itu catatan penting. 4 penceramah itu Habib Rizik sebagai penceramah penutup. Saya tanyakan, apakah penceramah yang lain itu ada yang dijadikan tersangka? Tidak ada. Apakah yang hadir berkerumun itu ada yang dijadikan tersangka? Tidak ada. Nah, di sini berarti tidak ada masalah sebenarnya dalam berkerumunan. Ini kelewat simpel, Oke. terlalu sederhana. Kalau diletakkan dia dalam landscape politik mutakhir. Oke, baik. Baik, Pak Margarito. Begitu. Baik. Kecil sekali kasus. Oke lah, tapi kan persoalannya ketika saya akan ke sana keadaan PSBB, saya nggak bisa ketemu karena namanya rindu toh, nggak bisa ketemu, tuh apa? Kan gitu, akal sehatnya kan begitu. Nah, bagus nonton di TV aja, kan gitu ya kira-kira ya. Nah, itu nggak sampai ke situ pemikiran saudara. Tapi persoalannya kan saudara tahu kalau situasi itu pada keadaan PSBB, ya kan? Warung-warung aja ditutup. Oke lah, tapi kan persoalannya ketika saya akan ke sana keadaan PSBB, saya nggak bisa ketemu karena namanya rindu toh, nggak bisa ketemu, tuh apa? Kan gitu, akal sehatnya kan begitu. Nah, bagus nonton di TV aja, kan gitu ya kira-kira ya. Itu nggak sampai ke situ pemikiran saudara.
tidak melihat TV yang jelas ada pembicaraan Rizik Sihab. Tapi persoalannya kan saudara tahu kalau situasi itu pada keadaan PSBB, ya kan? Warung-warung aja ditutup.